Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, maksudnya ahli Makkah, penduduk Makkah saat itu. Duriba mathalun, telah dibuat satu masal. Fastami'u lah, maka dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak bisa menciptakan lalat, tidak bisa membuat lalat. Walau ijtama'ulah, seandainya berhala seluruh dunia dikumpulkan, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Gak iso nyiptakno lalat. Walau mau nyiptakno lalat gak iso. Kok kon sembah? Itu kan aneh. Ini namanya amrun mustahqabun. Walau ijtama'ulah wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhu min. Seandainya ada perkara yang diambil oleh lalat dari mereka, mereka tidak bisa merampasnya kembali. Berhala itu kan patung. Patung ini dikai lemong, dikai zafaron tadi, dikai apa tadi bahasanya, atib, al-murattah, al-mulattahu nabi, dikasih parfum. Lah parfum itu seandainya diambil sama lalat, mereka tidak bisa merampasnya lagi. Ngerti maksudnya ya? Lalat satu, mereka nggak bisa menciptakan lalat. Padahal lalat itu sak remeh-remeh kewan, lalat dianggap tidak bermanfaat, berguna, remeh ya. Seremeh-remeh makhluk itu kecil, tapi kalau ngambil, merampas apa yang dimiliki, dia tidak bisa merebut kembali. Maka dhaifat talib wal matlub, begitu lemahnya dia ini. Sing nyembah lemah, sing disembah yo lemah bisa. Itu kan aneh. Itu namanya amrun mustaqrabun. Jadi maksudnya matal di sini bukan perumpamaan seperti peribahasa, bukan ya. Jadi masal biasanya peribahasa, perumpamaan, tapi matal di sini adalah amrun mustaqrabun. Sesuatu hal yang aneh. Lu mosok ngono itu, yang lemah kayak begitu, kamu sembah itu piye loh? Itu menandakan saking tekok lemah nih awak para penyembah berhala itu. Berbicara tentang lalat. Jadi lalat ini meskipun remeh, tapi tidak bisa diciptakan oleh berhala-berhala yang disembah oleh para penyembah berhala. Lalat dipilih menjadi satu kisah yang menyadarkan mereka. Lalat itu ternyata punya kelebihan-kelebihan, punya keanehan-keanehan. Di antaranya adalah terbangnya lalat. Itu oleh para ilmuwan diteliti. Ternyata lalat itu satu detiknya lalat itu bisa mengepakkan sayap sampai 200 kali satu detiknya. Betapa cepatnya gerakan lalat itu. Itu satu detik, bukan 1 menit. Satu detiknya itu sampai 200 kali. Saking itu kok cepatnya gerakannya lalat. Dan lalat ini karena saking dari cepatnya mengepakkan sayap itu, maka dia gesit. Mau kemana? Ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Maka kalau kamu nangkep lalat kesulitan ya, karena saking gesitnya lalat. Dan ini dikatakan oleh para ilmuwan lebih canggih daripada pesawat jet tempur buatan manusia. Manuver-manuvernya itu lebih canggih lalat itu. Lalat
Begitu mengambil apa yang dimiliki oleh berhala, berhalanya nggak bisa merebut kembali. Berbicara tentang lalat, lalat itu hari ini ada di meja sini, besok sudah ditemukan posisinya 10 km. Jadi dia mudah untuk berpindah tempat. Satu hari itu bisa berpindah 10 km. Kemudian dia punya saraf. Lalat itu punya saraf. Dan sarafnya itu menyerupai jumlah sarafnya manusia yang begitu banyak. Kemudian uniknya juga bahwa lalat itu punya daya ingat yang baik. Dia punya otak. Lalat itu punya otak. Dan otaknya itu disebutkan itu 1 gram itu dibagi 1 juta bagian. Berarti 1/1.000.000 dari 1 gram. Itu otaknya. Tapi dengan otak yang kuat, dia bisa bekerja dengan cermat, bisa ingat-ingat, punya daya. Bagaimana dengan manusia? Otaknya berapa gram? Lebih besar dari lalat. Ini lebih tinggi dari lalat gitu. Lalat yang 1/1.000.000 saja lalat otaknya. Punya daya ingat yang tinggi, kemudian dia bisa bekerja dengan cermat. Dan lalat ini disebutkan memiliki 50 juta kuman. Jadi berbahayanya lalat itu. Dan memiliki 50 juta kuman. Dia sampah atau di kotoran. Sampah dan kotoran. Dan memang sudah kodratnya lalat. Jadi untuk menemukan kotoran itu matanya didesain seperti itu. Makanya sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Karena lalat sudah tercipta jadi negatif. Maka manusia harus memandang dari sisi negatifnya aja. Itu lalat. Lah karena banyak kumannya itu maka berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi kalau nyemplung, wedang, ke makanan itu berbahaya. Tapi Kanjeng Nabi, idza waqa'a babu fi syarab, kalau ekor lalat jatuh di minuman kalian, falyabnishu, telep no bisa. Napa sedaya? Cemplung no bisa. Tsummal yanzi'u, baru kemudian setelah ditelepno baru dibuang. Lalu ojo diombe pisan. Ditelepno mari ombenen. Enggak, ditelepno mari kono dijupuk dibuang. Jadi begitu jatuh jangan langsung dibuang, ditelepno dhisik baru dibuang. Kalau jatuh kan boleh jadi 50% tidak tenggelam. Tenggelam no pisan 100% baru dibuang. Kenapa kalau demikian? Fa inna fi ahda janahaihi da'un wal ukhra shifa. Karena lalat itu punya 2 sisi, kanan kiri. Dan satu sisi itu mengandung penyakit, satu sisi mengandung obatnya. Tapi kalau nyemplung badannya cuma separuh, kan kita nggak tahu. Boleh jadi yang pas nyemplung itu penyakitnya saja. Kalau langsung kamu buang, yang tersisa penyakitnya. Celup no bisa. Nah, ada negatif, positif, ada penyakit, ada obatnya, baru dibuang. Dan ternyata menurut penelitian modern memang seperti itu. Kanjeng Nabi dawuh niki 15 abad yang belum ada fakultas kedokteran.
Lu kok ngerti kan Nabi? Lu kan fakultas kedokteran di gila apa sih? Kanjeng Nabi sudah ngerti kan ini. Kanjeng Nabi ngerti apa? Kasih tahu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalat itu juga perumpamaan. Lalat jadi orang kafir, orang-orang berhala itu baru kalau lalat didakwahi kaya apa? Angel. Wong lalat tadi sulit untuk meyakinkan seekor lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Maka berdakwah kepada mereka itu iya sulit memang, tapi bukan berarti kita menyerah. Sampaikan, tapi nggak usah dipaksa. La ikraha fiddin. Maka tatkala kebenaran disampaikan, pasti nyampe kepada dua tipe orang. Orang yang bijak, dia akan merenung, berpikir, dan alat. Bahasanya apa alat itu? Hah? Zubab lalat ya. Zubab itu ternyata singkatan. Zubab. Idza dzubba aba. Singkatannya begitu, zubab ya. Tatkala dia dzubba, dia diusir, aba, dia akan kembali. Kan lalu dikira ya balik benar. Maka orang Arab mengatakan dzubba. Idza dzubba aba. Tatkala diusir, dia akan kembali lagi.